Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Young Forky yang menginformasikan buat kalian para penikmat konten spoiler. Kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita dari film Goosebumps yang dirilis tahun 2015. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jack Cooper adalah seorang remaja yang baru saja pindah ke rumah baru bersama ibunya. Tak lama setelah sampai, gadis cantik tetangga sebelahnya, Hannah, menyapa Jack. Tapi tak lama kemudian, ayah Hannah berteriak kepada Jack agar tidak berbicara lagi dengan putrinya. Malamnya ketika Jack keluar dari rumah, Hannah menyapa dan dia minta maaf karena ayahnya kemarin telah memarahinya. Sebagai permintaan maaf, Hannah mengajak Jack pergi ke taman bermain tua di tengah hutan yang dekat dengan rumah mereka. Mereka kemudian naik ke wahana permainan dan saling bertukar cerita. Hannah berkata kalau dirinya lahir tanpa mengetahui siapa ibunya dan ayahnya sering berpindah-pindah kota tempat tinggal. Itulah alasan Hannah tidak mempunyai teman sama sekali. Karena hari semakin gelap, mereka berdua pulang ke rumah. Tapi kemudian Jack mendengar ayah Hannah marah setelah mengetahui anaknya pergi diam-diam. Lalu mendengar ada teriakan wanita dari arah rumah itu. Jack memanggil polisi karena khawatir Hannah disiksa oleh ayahnya. Polisi kemudian menemui dan memeriksa rumah Hannah. Ayahnya berkata kalau Hannah pergi ke London kemarin pagi dan teriakan wanita itu berasal dari televisi. Begitu kembali ke rumah, Jack masih yakin kalau Hannah masih berada di rumah itu. Kemudian, ia melihat ayah Hannah sedang ngobrol bersama seorang. Jack kemudian memanggil teman sekolahnya, yaitu Shane, dan kemudian mempunyai ide untuk menyelinap diam-diam ke rumah sebelah untuk mencari Hannah. Setelah ayah Hannah pergi, Jack dan Shane diam-diam masuk melalui gudang bawah tanah. Mereka berdua merasa aneh ketika melihat ada jebakan beruang yang tersebar di seluruh penjuru lantai. Setelah berhasil masuk ke lantai atas, mereka berdua berusaha mencari Hannah, tapi malah menemukan kumpulan buku-buku aneh. Shane kemudian mengambil salah satu buku yang berjudul Manusia Salju Raksasa. Dia akhirnya paham kalau buku itu adalah novel horor karangan penulis terkenal yaitu R.L. Stine. Shane kemudian penasaran kenapa buku-buku itu digembok. Jack tak sengaja menemukan sebuah kunci di atas meja, lalu mencoba membuka buku itu dan ternyata berhasil. Namun tiba-tiba mereka kaget karena ada seorang di belakang mereka berdua. Dan Shane tak sengaja menjatuhkan buku yang dipegangnya. Sosok itu adalah Hannah. Jack kemudian mengambil buku yang dijatuhkan oleh Shane. Buku itu tiba-tiba meledak dan seekor monster mengerikan muncul dari buku tersebut. Monster yang bentuknya mirip seperti gorila, ternyata itu adalah si manusia salju, karakter dari buku yang ditulis oleh R.L. Stine sendiri. Manusia salju kemudian melarikan diri dari rumah Hannah. Jack dan Shane berusaha mencari jejak monster itu, yang ternyata menuju ke sebuah stadion hoki. Begitu mereka masuk ke lorong stadion, lorong itu sudah rusak parah dan ada banyak bekas cakaran di tembok. Mereka berdua menemukan Hannah yang sedang berdiri di tengah lapangan dan membawa sebuah buku. Dia kemudian menjelaskan kalau monster itu tidak bisa dibunuh dengan senjata apapun, dan cara satu-satunya adalah dengan memasukkan kembali ke dalam buku tersebut. Tak lama kemudian monster itu muncul di depan mereka. Hannah membuka kunci buku tersebut, tapi si monster bisa merasakan hal itu. Si monster berusaha merebut buku dari Hannah dan mengejar dua orang lainnya. Buku itu terlepas dari tangan Hannah ketika manusia salju memukul lantai lapangan es dengan sangat keras. Akhirnya mereka bertiga terpojok dan tak bisa melarikan diri. Sedangkan si manusia salju semakin agresif, ingin membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba ayah Hannah muncul dan membuka buku tersebut, yang menyebabkan si manusia salju tersedot kembali ke dalam buku dan menghilang. Di dalam perjalanan pulang, Jack dan Shane akhirnya mengerti bahwa ayah Hannah adalah R.L. Stine, sang penulis buku yang asli. Setelah sampai ke rumah, Stine menyuruh Hannah untuk berkemas dan segera pergi dari rumah itu. Jack masih penasaran, kemudian bertanya kepada Stine, kenapa monster itu bisa muncul. Stine menjelaskan jika semasa kecil dia adalah anak yang gampang sakit dan sering dibully oleh anak-anak lainnya. Jadi dia berimajinasi dan mulai menggambar monster di buku. Hingga suatu hari, ternyata monster-monster itu muncul dan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya kenapa Stine selalu menggembok buku-buku yang dia miliki. Tak lama kemudian, dia melihat buku yang berjudul Night of the Living Damned. Gemboknya telah terbuka. Seketika itu juga, mereka berempat mendengar ada suara aneh yang tertawa. Yang ternyata suara itu adalah Slappy.
si boneka ajaib. Dari semua monster yang diciptakan oleh Stan, Slappy adalah yang paling cerdas dan kejam. Dia membakar bukunya sendiri agar Stan tidak bisa menangkapnya lagi. Slappy mempunyai rencana jahat untuk membalas dendam kepada Stan karena telah mengurung dirinya terlalu lama di dalam buku. Kemudian ia mengambil seluruh buku-buku milik Stan, dan sebelum melarikan diri, Slappy membuka satu buku di depan ruangan Stan. Zack dan 3 orang lainnya kemudian berhadapan dengan puluhan kurcaci yang berusaha membunuh mereka berempat. Ketika berhasil keluar dari rumah, Stan melihat banyak buku yang sudah terbuka dan terbakar di jalanan, yang berarti sudah banyak monster yang terlepas dan mereka tidak bisa ditangkap lagi. Stan dan 3 orang lainnya kemudian menuju ke kota, berusaha mengejar si Slappy. Tapi kota itu sudah hancur akibat ulah monster yang dilepas oleh Slappy. Stan kemudian menemukan ide bagaimana cara menangkap monster-monster itu sekaligus. Dia berencana menulis sebuah buku baru, tapi rencana itu membutuhkan sebuah mesin ketik ajaib miliknya yang tersimpan di sebuah sekolah. Tanpa membuang waktu, mereka berempat bergegas menuju ke sekolah itu. Di tengah perjalanan, mereka berhadapan dengan 2 monster hasil karya Stan, The Invisible Boy dan Giant Mantis, yang hampir membunuh mereka berempat, dan mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam supermarket. Tapi mereka malah berhadapan dengan si manusia serigala yang lagi cari makan di tempat tersebut. Singkat cerita, mereka berempat tak punya pilihan lain selain pergi ke sekolah melewati kuburan. Di dalam perjalanan, Zack terkejut melihat badan Hana bersinar sewaktu terkena cahaya bulan. Dia kebingungan bukan main dengan apa yang dilihatnya. Namun tiba-tiba kakinya ditarik oleh zombie dari bawah tanah. Di saat bersamaan, ratusan zombie lainnya pun muncul. Tapi mereka berempat bisa selamat sampai ke sekolah. Zack kemudian menemui Stan dan menanyakan apakah Hana adalah monster ciptaannya. Stan kemudian berkata kalau dia menciptakan Hana karena ingin mempunyai seorang anak perempuan. Meskipun Hana bukan manusia, tapi Stan sangat sayang dan takut kehilangan dirinya. Itulah mengapa Stan melarang Hana untuk bertemu dengan orang lain. Di saat mereka berdua berbincang, Hana kemudian datang dan berhasil menemukan mesin ketik ajaib milik Stan. Ternyata sekolah itu merayakan pesta besar-besaran. Zack mau tak mau harus memperingatkan semua orang untuk pergi dan berlindung. Namun dia terlambat. Slappy dan ratusan monster lainnya sudah mengepung sekolah tersebut. Zack dan para siswa lainnya membuat barikade di pintu masuk dengan tujuan menahan serangan monster dan memberi waktu untuk Stan agar bisa menyelesaikan buku barunya. Namun tiba-tiba monster-monster itu menjebol pintu depan. Champ melihat gadis idamannya Tyler didekati manusia serigala yang hendak memakannya. Tanpa pikir 2 kali, Champ kemudian menggigit manusia serigala itu sampai kabur kesakitan. Tyler jadi naksir kepada Champ dan akhirnya memberikan sebuah hadiah ciuman kepadanya. Scene berpindah kepada Stan yang sedang serius menulis buku barunya. Tiba-tiba, Slappy muncul di depannya, lalu memasakkan jari kedua tangan Stan. Namun, ia beruntung karena Zack dan Hana tiba, lalu menyelamatkan dan membawanya pergi. Akhirnya, Stan dan 3 orang lainnya meninggalkan sekolah dengan habis. Taktiknya berhasil, ratusan monster ikut terpancing dan mengejarnya. Akan tetapi, monster belalang berhasil mengulingkan mobil tersebut dan monster lainnya mengurumuni di sekitarnya. Namun tiba-tiba, bis tersebut meledak dan menghancurkan banyak monster. Ternyata, Stan berada di bis lainnya dan berhasil sampai ke taman bermain di tengah hutan yang pernah dikunjungi oleh Hana dan Zack. Slappy yang sangat cerdas paham dengan taktik bis yang digunakan oleh Stan. Dia dengan cepat sudah berada di lokasi persembunyiannya mereka, dan kemudian Slappy melepas seekor monster slime. Stan memohon kepada Zack untuk melanjutkan buku tersebut. Sementara ia mengalihkan perhatian Slappy, Zack berusaha menyelesaikan buku tersebut, tapi dia juga khawatir jika tak bisa lagi menemui Hana. Detik-detik mereka terkepung oleh ratusan monster. Akhirnya, Zack dengan berat hati menulis kalimat terakhirnya. Hana kemudian menyuruh Zack untuk membuka buku tersebut agar para monster tersodot kembali ke dalamnya. Dengan berat hati, dia membuka dan melempar buku itu ke tanah. Satu persatu, monster ciptaan Stan tersodot kembali ke dalam buku, dan Zack memeluk Hana erat-erat karena tak rela kehilangan dia. Hana meminta Zack untuk merelakan dirinya, lalu mencium Zack yang pertama dan yang terakhir kalinya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah kejadian mengerikan itu terjadi, kehidupan mulai kembali normal. Stan sekarang menjadi guru di sekolah Zack, dan di waktu luang mereka berdua berbincang.
Zack berkata jika dia sangat merindukan Hana. Mendengar ucapan Zack, Stan lalu tersenyum dan menunjukkan sebuah buku baru. Tak lama kemudian, Hana muncul dan memeluk Zack erat-erat. Dan berakhirlah alur cerita dari film Goosebumps. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Support channel ini supaya terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe. Saya Yong dan para jajaran tim yang bertugas, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.